Imam Bukhari adalah termasuk ulama hadis. Bahkan sudah disepakati buku yang paling otentik setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Masya Allah. Makanya beliau, ya, kalau kita lihat beliau menghafal Al-Quran, artinya bukan menghafal, memulai belajar hadis itu di saat umur 10 tahun. Ya. Imam Bukhari nama aslinya adalah Muhammad bin Ismail. Cuman tempat kelahirannya namanya di Bukhara, makanya dinamakan Imam Bukhari. Bukhara itu kan daerah-daerah apa namanya? Yang kan itu loh, Rusia, ya apa namanya? Uzbekistan, yang gitu-gitulah. Ya, bukan Kalimantan. Ya, yang Tantan itu. Di sana kelahiran beliau, Bukhari. Nah, beliau Masya Allah umur 10 tahun sudah apa namanya, sudah ilmu hadis. Ini biasa, maka berarti sebelum itu berarti beliau sudah hafal Al-Quran. Ini seakan-akan umur 9. Imam Syafi'i juga begitu, umur 9 tahun, 7 tahun. Para ulama-ulama terdahulu ya umur 7 tahun, 9 tahun sudah hafal Al-Quran. Kita kulhunya berapa tahun? Ini jamaah rahimakumullah. Maka saat itu lompatlah beliau belajar belajar hadis, periwayatan hadis. Maka kita ketahui banyak dalam kitab itu beliau hafal 100.000 hadis yang sahih, 200.000 hadis yang tidak sahih. Dinamakan imam, kalau dalam istilah mustalah hadis itu dia dinamakan imam, dia hafal hadis 100.000 minimal berserta rawinya. Saya tanya sekarang, innamal a'malu binniyat. Siapa perawinya? Matannya aja sudah setengah mati kita, apalagi suruh ngapal rawinya. Nama kakek buyut kita tidak tahu. Masya Allah. Beliau yaitu memang saat itu banyak pemalsuan hadis, ya, dan kita tidak tahu mana hadis sahih, mana hadis palsu. Bahkan ada yang ditangkap di zaman itu, ya, sebelum dia mau dihukum, dia mengatakan aku sudah memalsukan 4.000 hadis. Kita tapi tidak tahu mana yang hadis sahih, mana hadis palsu. Itu beratnya. Makanya Imam Bukhari di sini membuat sebuah hadis, masya Allah, persyaratannya paling ketat, paling ketat. Kalau tidak ketemu sama guru sama murid, tidak bisa dinamakan periwayatan dari beliau. Kadang-kadang kan kita titip ilmu, tadi ustadznya ngajari apa, jadi rawinya tidak ada seperti itu. Ya, jadi kalau dalam istilah ini langsung dari guru ke murid, jelas dengernya, sampai syaratnya seperti itu. Dan kita tahu perjalanan beliau, masya Allah, bukan perjalanan biasa, perjalanan seluruh dunia, hanya ingin mendapatkan satu hadis. Perjalanannya walaupun ditempuh dengan jarak yang sangat-sangat jauh. Maka beliau masya Allah terkenal, ya, hafalannya sangat kuat. Kan pernah, kalau mungkin untuk pernah dengar cerita, ya, ujian apa namanya, hafalan ujian apa tes periwayatan hadis beliau itu kan pernah dites. Ada 10 orang atau berapa orang yang ngetes dengan membawa periwayatan yang salah, maka Imam Bukhari membetulkan, bukan, ini rawinya, ini rawinya, ini rawinya, ini. Masya Allah. Maka terkenal, beliau ini terkenal, masya Allah, Imam Bukhari ini terkenal sampai bahkan wajar. Biasanya kan putra daerah, ya, putra daerah dari Bukhari, pasti yang akan bangga siapa? Bukhara. Daerah Bukhara pasti bangga. Kayak contoh sumpama di sini yang dibanggakan adalah sumpama Udin yang berasal dari Ende. Insya Allah semua sa-Ende pasti akan bangga. Oh, itu warga saya. Kayak gitu. Tukang oles. Pasti akan begitu. Maka saat itu Bukhara
ketika selesai dari apa namanya, artinya sudah terkenal namanya periwayatan hadisnya, maka ketika pulang, Masya Allah, semua dalam perjalanan itu menyambut dan dengar semua. Imam Bukhari itu akan pulang ke Bukhara. Maka artinya beberapa hari sebelum acara sudah dipersiapkan nih jalan nih. Bahkan satu farsakh apa namanya? 5 kilo. 5 kilo sebelum masuk kota Bukhara dibuatkan gapura khusus untuk Imam Bukhari. Masya Allah. Disambut ya, disambut sangat-sangat penuh dengan kemuliaan. Karena mereka bangga semua, ini loh imam, ini loh ternyata ya perawi hadis, ya artinya kan jelas nih ya, otentik kitabnya setelah Al-Quran, nomor dua setelah Al-Quran. Maka disambut, Masya Allah, semuanya menyambut di perjalanan. Bahkan dalam cerita itu dikatakan sampai kepingan emas dan perak dijatuhkan ke jalan supaya apa? Diinjak sama Imam Bukhari. Masya Allah. Ini sampai seperti itu kebanggaan. Semua berharap bisa tahu wajahnya Imam Bukhari itu seperti apa. Kalau sekarang kan sudah ada kamera, enak. Ya. Kalau zaman dulu mana ada? Penasaran semua, yang mana namanya Imam Bukhari. Maka semua menunggu saat itu, berharap kalau bisa salaman. Ini bukan artis ini. Masya Allah. Namun kebanggaan ini dalam masalah sejarah dikatakan hanya sebentar. Kenapa? Karena ulama hadis dengan ulama fikih itu berbeda. Di saat itu terkenal di daerah Bukhara memang mazhabnya adalah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini lebih banyak memang ke ra'yu, pendapat. Tapi pendapat yang dikeluarkan ini bukan pendapat sembarangan, enggak kayak kita. Ya, pendapat ngawur. Kalau zamannya itu tidak. Sehingga apa? Bertentangan. Kalau ulama hadis itu dia akan istilahnya sesuai dengan tekstual hadis. Berbeda dengan ulama fikih, sehingga apa? Terjadi kerenggangan. Wah, ini nggak bakal merusak ini Imam Bukhari ini. Ya, merusak tatanan beragama di daerah Bukhara. Maka ulama fikih yang ada di sana kemudian ada rasa sedikit terganggu. Wah, ini tidak bahaya ini. Makanya akhirnya buatlah dia makar untuk apa? Bagaimana caranya Bukhari ini hilang dari kota Bukhara. Diajaklah gubernur, dihasut. Nah, memang kebetulan waktu itu ya, yang menghasut di sini adalah dari ulama fikih ini, dan raja waktu itu pernah minta, mungkin antum pernah dengar ceritanya dulu. Seorang raja ya, siapa saya tidak tahu namanya. Raja itu datang ya, istilahnya minta kepada Imam Bukhari untuk istilahnya ngajarin hadis ini ke raja, datang ke kerajaan. Tapi bagaimana Imam Bukhari? Ini dia, Masya Allah, ditolak. Sampai beliau mengatakan, saya tidak akan ngajarin ilmu itu dari pintu ke pintu. Tidak mau menghinakan ilmu. Saya ingin memuliakan ilmu itu. Tidak mau ngajarin ya ilmu dari pintu ke pintu. Rajanya sampai gubernurnya sampai dikatakan begini, kalau kamu mau istilahnya mau belajar, silahkan datang ke majelisku yang ada di masjid atau datang ke rumah. Kalau engkau tidak berkenan, ya wajar, engkau adalah penguasa. Silahkan engkau larang aku untuk mengajar, membuka majelis, agar ada jawaban aku di hadapan Allah bahwasanya aku tidak menyembunyikan ilmu. Maksudnya apa? Dilarang dia ngajar disebabkan dilarang sama penguasa. Namanya penguasa ya sudah sekalian cetas. Hilang, diusir. Setelah diusir ya sudah. Ternyata meninggalnya dari sana. Meninggalnya di mana? Di desa yang lain. Berbeda. Ya, di desa yang lain meninggal. Ternyata Masya Allah memang
beliau waktu mau meninggal itu sudah berpesan, nanti kalau aku meninggal jangan cukup dengan 3 lembar pakaian, 3 lembar kain kafan tanpa imamah, tanpa sorban. Kan kalau lihat hadisnya memang letterleknya begitu, hanya dengan 3 lembar. Tidak ada yang menunjukkan adanya sorban. Ya dijalankan, dan memang dalam riwayat dikatakan Allahu a'lam meninggalnya pas Idul Fitri. Pas Idul Fitri. Ini imam besar. Masya Allah. Ini baru cocok dikatakan sebagai seorang imam, pantas. Ya. Jadi beliau hafal berapa? 100.000 hadis yang sahih, 200.000 hadis yang tidak sahih beserta perawinya, sanadnya. Ya, Masya Allah. Kita juz 30 katos. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Tapi kalau lihat cerita-cerita para ulama terdahulu, kalau bapaknya Imam Bukhari ini sudah pesan kepada anaknya waktu sebelum meninggal bahwasanya harta yang ayah miliki ini tidak ada sedikit pun, 1 dirham pun tidak ada yang subhat. Yang subhat saja tidak ada, apalagi yang haram. Berarti jelas makanannya. Jadi bibit, bebek, bobotnya jelas. Memang ulama hadis, bapaknya memang ulama hadis. Terus uangnya adalah uang yang halal. Masya Allah.